Melanjutkan chapter sebelumnya, kali ini Suyang pun sedang berada di rumah mewahnya. Terlihat di depannya saat ini ada dua buah bola api. Suyang pun harus memakan bola-bola api itu untuk menaikkan lagi tingkat kemampuan bertarungnya. Tapi di sini Suyang pun bingung harus diapakan bola-bola api ini karena tidak mungkin sekali Suyang harus memakannya dengan cara seperti ini. Bagaimana ini? Kalau ini diolah saja seperti digoreng, ditumis atau dijadikan makanan penutup, apakah ini akan berhasil? Contohnya seperti daging merah yang digoreng, kalau tidak mie merah yang digoreng, atau bahkan dibuat sebagai es krim. Ya, aku rasa itu terdengar sangat enak. Tidak, aku sendiri tidak bisa untuk memasak. Dan jika aku menyuruh seseorang untuk memasak semua ini, resiko terbocornya informasi terlalu besar. Bagaimana kalau aku memanggangnya dengan api hitam? Bagaimana kalau terjadi kesalahan? Itu akan menjadi bencana yang besar untuk diriku sendiri. Sial, aku terlalu banyak berpikir. Ini hanya soal makan daging dan darah mentah, bukan apa-apa. Aku rasa terjadinya tidak akan seburuk itu. Pada akhirnya, walaupun Suyang tidak memiliki bakat kemampuan untuk memasak apapun yang enak, ia pun tetap memutuskannya untuk mengolah bola-bola api itu hingga terjadi sebuah ledakan besar dari kamar Suyang yang mengarah ke luar area rumahnya. Pembantu Suyang pun menyadari yang sedang menyapu di halaman jika ada sebuah ledakan besar dari arah kamar Suyang. Dengan segera pembantu Suyang yang panik, ia pun segera mengecek Suyang yang ada di kamarnya. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Apa yang terjadi di sini, Tuan?" Merasa tidak ada jawaban dari Suyang dan pembantunya pun sangat khawatir jika tuannya saat ini sedang mengalami sebuah hal buruk. Pembantunya pun memberanikan diri untuk langsung membuka pintu kamar Suyang, memastikan jika tuannya dalam keadaan baik-baik saja. Setibanya di sana, ia pun kembali bertanya, "Tuan, apa yang terjadi? Apa ada sesuatu yang terjadi padamu?" Suyang pun hanya terdiam saja sembari menoleh ke arah si pembantunya itu. Kemudian Suyang berkata, "Bukan apa-apa, syukurlah Anda baik-baik saja, Tuan." "Ya, aku baik-baik saja. Aku pikir aku telah ketahuan oleh pembantuku, tapi sepertinya dia tidak tahu apa-apa soal apa yang barusan terjadi. Ini terlalu berlebihan. Puluhan juta health, hampir 30.000 kekuatan, seperti berdiri di sana dan membiarkan seorang menyerang hanya menggerakkan satu jari saja, maka bisa membuat tanah menjadi longsor. Ini sangat luar biasa." Notifikasi sistem kemudian muncul yang menjelaskan health 10.420.000, kekuatan 27,260, kecepatan 4.414, mental 6.236, tapi resistennya belum diketahui. Bahkan saat ini, kalau aku menghadapi sayap api hitam tingkat bintang lagi, aku yakin aku bisa mengalahkannya dengan mudah dengan kemampuan yang baru saja aku miliki. Peningkatan atribut yang sangat menakjubkan selalu membantuku bahagia dan ketagihan. Setiap sendi tubuhku bernyanyi kegirangan, seperti memaksaku untuk memburu monster yang lebih elit lagi. Sekarang, ayo kita keluar dan lihat kondisi Lilih. Aku penasaran, apa dia sudah terbiasa tinggal di rumahku sekarang? Apa Lilih di dalam? Aku akan masuk saja kalau begitu. Setibanya di sebuah kamar yang Suyang kira ada Lilih di dalamnya, tapi ternyata tidak ada satu orang pun di dalam kamar itu. Suyang pun bingung harus mencari Lilih kemana. Suyang yang penasaran dengan keberadaan Lilih saat ini, ia pun mulai memeriksa kamar yang ditempati oleh elf Lilih yang ada di rumahnya. Dan kemudian ia pun membuka sebuah kamar mandi yang ada di kamar itu. Ternyata di sana elf Lilih sedang mandi, tapi dikarenakan dikhawatirkan akan terkena dolar kuning untuk video ini, makanya pas si elf Lilih ini mandi, kami tidak dapat tayangkan. Pahamlah ya.
Sontak hal itu pun membuat F. Lily pun berteriak sangat keras karena ia terkejut sekali mendapati jika Suyang tiba-tiba ada di dalam kamarnya. Suyang pun beralibi jika ia sudah mengetuk pintu kamarnya tapi tidak mendapati F. Lily. Karena penasaran ia pun langsung masuk saja untuk memastikan F. Lily baik-baik saja. Tapi F. Lily pun tidak dapat menerima alasan itu. "Oh tidak, jangan tampar wajahku, aku yang salah. Aku tidak bermaksud buruk padamu." Tapi F. Lily pun merasa jika Suyang ingin dengannya. Maka dari itu ia pun yang sebenarnya memang sudah menyukai Suyang sejak awal pertemuan mereka. F. Lily pun lalu terbaring di sebuah tempat tidur dan ia pun sepertinya pasrah dengan apa yang akan segera terjadi. Kok jadi begini ya manhwanya? Sejenak Suyang pun terdiam di sana karena sejujurnya Suyang juga ingin bersama dengan F. Lily. Akan tetapi ia pun sadar jika ini adalah sesuatu hal yang tidak semestinya terjadi. Ia lalu berkata pada F. Lily, maafkan aku terlalu berlebihan padamu. Aku masih ada urusan lain, jadi aku akan pergi kalau begitu." "Hah? Suyang, tunggulah dulu." F. Lily pun nampak kecewa dengan kepergian Suyang yang secara tiba-tiba. Tapi ia pun tidak bisa berbuat apa-apa. "Enggak, aku tidak menyangka si pemberani ini begitu polos. Tapi dia sangat tampan. Bagaimana aku punya alasan jika aku tidak menyukainya sekarang? Sangat berbeda dari orang-orang di istana kerajaan elf. Di sana orang-orangnya sangat ambisius dan juga tidak pernah memperdulikan perasaan dan keinginan wanita." Cerita pun kemudian lalu berpindah ke kota utama level 2, tepatnya adalah kota Juhe. Di sana terlihat jelas jika beberapa orang sedang menunggu sebuah antrian di dalam sebuah bangunan yang sangat megah. Di dalam bangunan itu juga ternyata ada Nona Luoling-er. Ia di sana sedang memarahi seorang yang bekerja di dalam bangunan itu. "Seseorang memotong antrianku. Siapa orang itu?" Dengan tegas Nona Luoling-er bertanya pada Tangsi. Tangsi pun lalu menjawab, "Baiklah, bawahan saya sudah mengatur semuanya Nona muda. Tapi kemarin tiba-tiba muncul reservasi khusus yang mengatakan bahwa itu reservasi dari seorang VIP Temple. Bawahan saya tidak tahu siapakah orang itu karena memang identitas setiap VIP Temple itu dirahasiakan untuk keamanan mereka masing-masing." Nona Luo pun terkejut. "VIP Temple? Apa maksudnya? Apakah itu Suyang lagi? Tidak mungkin. Aku bertemu dengannya secara kebetulan. Apa-apaan ini? Kurasa ada sesuatu yang tidak beres antara Suyang. Dia sepertinya tahu setiap langkah yang akan aku lakukan." Tangsi kembali bertanya, "Nona muda, bagaimana kalau kita pergi ke Silver Dragon Scrat Realm dan menunggu saja di sana? Ketika VIP dari temple itu datang, kita bisa berdiskusi dengannya dan bertukar sesuatu yang menarik. Aku rasa itu ide yang bagus." Tapi perkataan Tangsi itu membuat Nona Luoling-er pun menjadi marah. Ia pun lalu mendorong Tangsi seraya berkata, "Pergi saja kau tidak berguna sama sekali di situasi seperti sekarang." Tangsi yang ketakutan melihat ekspresi Nona Luoling-er yang sangat marah padanya. Ia berkata, "Baik-baik Nona muda, saya akan segera pergi dari hadapan Anda." Setelah itu Nona Luo pun lalu berpikir, kalau itu benar Suyang, dia baru saja menjinakkan Black Dragon. Aku sama sekali tidak bisa bersaing dengannya. Maka aku harus meminta bantuan pada masterku secara langsung. Tidak ada pilihan lain. Melalui sebuah alat, Nona Luoling-er pun segera mengirimkan pesan untuk masternya. "Master, apa Anda di sini sekarang? Master, jawablah. Aku Luoling-er." 1 menit kemudian, Nona Luoling-er pun mendapatkan pesan balasan. "Luoling-er, apa kabar? Beritahu saja kalau ada yang perlu didiskusikan. Aku pasti dengan senang hati untuk membantumu." Kemudian Nona Luo pun lalu bercerita, "Jadi begini Master, awalnya saya berencana memasuki Silver Dragon Scrat Realm, tapi seorang dari VIP Temple memotong antrianku dengan reservasi khusus. Dan saya pikir orang itu adalah Suyang karena Master mengenalnya. Bisakah Master membantu saya?
dan membujuknya agar dia mengizinkan saya memasuki Silver Dragon Secret Lamp untuk terlebih dahulu sebelum dia. Tak jauh dari sana, rupanya ada Zhao Tai dan juga Liu Si yang saat ini sedang melihat jika nona muda Luo Ling sedang berkirim kabar pada masternya. Master pun membalas kembali pesan dari nona muda. Tentu, aku akan mengatakan untukmu, jadi kau tenang saja. Tapi di sini, Zhao Tai pun berkata pada Nona Luo Ling "Nona muda, sepertinya cara ini kurang efisien. Aku tidak yakin jika Suyang mau mengalah denganmu." Lalu mendengar perkataan itu, Nona muda Luo Ling menjadi marah pada Zhao Tai. Ia pun berpikir jika di saat seperti ini, Zhao Tai tidak berpihak padanya. Tak lama kemudian, Master pun menjawab pesan yang dikirimkan oleh Nona muda Luo Ling Maksudnya pesan lanjutannya, guys. "Gadis, aku sudah berbicara padanya tadi, tapi sepertinya pria itu tidak setuju untuk mengantri di belakangmu. Dia benar-benar menolak Anda. Apa alasannya? Master adalah raksasa di Asosiasi Dunia Beastmaster. Oh, lagian dia tidak setuju. Jika kau tahu, dia sangat populer sekarang. Aku dengar kalau Dewa Perang melihatnya dengan sangat baik. Lebih baik kau jangan mudah memprovokasinya." Mendengar kata-kata Dewa Perang, Nona Luo Ling pun lalu teringat. Dewa Perang hanya ada satu di dunia ini yang bisa disebut Dewa Perang, dan itu orang terkuat di Longxia, tiran jalan ekstrim Tang San. Apakah itu benar-benar Tuan Tang San? Bahkan Dewa Perang Tang San memperhatikannya. Bakat Suyang benar-benar luar biasa. Zhao Tai kembali berkata, "Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kau hanya bisa bertanya apa yang harus kita lakukan. Kenapa otak tuamu itu tidak kau gunakan untuk berpikir mencari jalan keluar dari semua masalah yang aku alami? Kau sungguh saja sampah, Zhao Tai." Nona Luo Ling pun kemudian pergi meninggalkan Zhao Tai dan juga Liu Si dengan ekspresi wajah yang sangat marah sekali. Dengan wajah yang menangis, Nona muda Luo Ling pun kembali menoleh ke belakang, melihat Zhao Tai dan juga Liu Si. "Hei, apa yang kau lakukan dan apa yang kau tunggu? Ayo, sekarang cepat pergi." Cerita pun kemudian berpindah ke sebuah hutan yang bernama Silver Dragon Secret Realm. Seperti namanya, jika di sana dihuni banyak sekali berbagai jenis dan juga spesies dari naga yang pernah ada. Di tempat itu ternyata sudah ada Suyang, guys. Suyang lalu berkata, "Aku kira aku akan bertemu dengan orang-orang dari Pavilion Tianji. Akan tetapi sepertinya mereka sudah pergi. Sepertinya mereka cukup pintar. Jadi apakah itu bos terakhir? Marilah kita dekati untuk langsung menganalisanya." Terlihat di hadapan Suyang ada sesosok naga putih yang ukurannya tak main-main dan juga sepertinya levelnya sangat up sekali. Menurut sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, itu adalah bos dungeon bernama Radiant Silver Dragon, tier bintang, level 106. Dengan menaruh pedang coklat besar miliknya, Suyang pun tersenyum melihat naga putih itu seraya ia berkata, bahkan dia tidak punya nama. Naga ini tidak punya garis keturunan khusus. Itu berarti belum sempat Suyang menyelesaikan pembicaraannya, naga itu pun menoleh ke arah Suyang sembari mengeluarkan nafas abu-abu perak miliknya yang merupakan senjata andalan dari sosok naga ini. Yang tentunya Suyang sudah sangat memperhitungkan serangan dari sosok bos itu. Naga itu akan menyerangku, jadi aku sudah tahu. Sekarang aku harus menghindarinya. Alhasil, Suyang pun berhasil menghindari serangan nafas naga itu dengan tepat waktu. Suyang kemudian berkata seraya memegang pedangnya itu, "Tak perlu bergerak seperti itu. Dan sekarang aku akan mengalahkanmu." Dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi, Suyang pun berdiri sangat gagah sekali, memegang pedang coklat besar yang baru saja ia sempurnakan. "Sangat jarang aku punya karung tinju yang layak. Sekarang biarkan aku menguji kekuatan terbaruku terhadap bos ini. Bagaimana? Apa kau siap?" Naga putih ini yang sepertinya tahu jika Suyang saat ini sedang meledeknya, bahkan juga meremehkan kemampuannya. Segera ia pun mengeluarkan skill yang bernama Granite Rain Snap.
Lalu kemudian naga putih pun bersiap untuk kembali menyerang Suyang. Di lain sisi, Suyang yang lagi-lagi sudah memprediksikan hal ini akan terjadi. Ia pun dapat menghindari serangan itu dengan sangat baik dan juga mudah. Suyang berkata, "Itu seranganmu terlalu lambat, jadi jangan berpikir kau dapat mengalahkanku." Sikapnya sangat mengesankan, tapi cuma untuk di pertempuran semacam ini. Itu sama sekali tidak ada gunanya untukku. Baiklah kalau begitu, aku akan mulai permainan ini dan aku tunjukkan bagaimanakah seharusnya para kultivator bertarung sewaktu berada di medan pertempuran. Pertarungan ini sedikit membuatku tertarik sebab naga putih itu memiliki HP sebanyak 1000. Apakah ini pertahanan yang menentang surga yang dihasilkan dari health yang sangat meningkat hingga serangan ini tidak bisa menghentikanku? Naga putih itu pun kembali mengaung dengan sangat keras, menandakan jika ia siap kembali untuk menyerang Suyang. Dan teknik yang digunakan oleh naga putih kali ini bernama Dragon Impact Double Strike. Itu artinya ini adalah serangan yang mematikan untuk menghabisi Suyang dari naga putih. 27.000 kekuatan serangan yang akan ia gunakan untuk melawanku. Wah, ini sungguh mengesankan. Namun, naga ini tidak lebih dari seekor ayam bagiku. Itu hanya kekuatan mainan. Aku sama sekali tidak takut dengan kekuatan semacam itu. Jadi, apakah itu hanya kemampuan yang kau miliki saja? Tidak adakah kemampuan lain? Ayo cepat, keluarkanlah semuanya dan tunjukkan semua kekuatanmu padaku. Perkataan itu membuat naga putih kembali membuka mulutnya. Sepertinya ia akan kembali mengeluarkan napas peraknya. Suyang yang sadar hal itu, ia pun segera melompat ke arah mulut naga itu. Seraya Suyang berkata, "Sekarang saatnya kau akan mati." Dan pada akhirnya naga itu pun mati di tangan Suyang tanpa perlawanan apa-apa. Lalu muncul sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, Devorier efeknya terpicu. My Dragon Bone Great Sword telah mengambil 10% atribut Silver Dragon tingkat S. My Dragon Great Sword Atos Unquet dengan atribut sebagai berikut. Kekuatan dari 500 sampai 1123, stamina dari 500 sampai 27.211, kecepatan dari 500 sampai 13.211, ketahanan kerasukan serangan fisik sebesar 10% sampai 8%, ketahanan kerusakan serangan mages sebesar 10% sampai 8%, ketahanan roh dari 10% sampai kurang dari 5%. Klan Silver Dragon sangat hebat dalam serangan mages, maka atribut rohnya memberikan kontribusi yang paling besar. Sayangnya, sayang sekali, mereka bahkan tidak sempat mengucapkan mantra sebelum aku dapat menghabisinya barusan. Apakah ini efek kamuflatif? Silver memungkinkan dan Silver Dragon. Kalau aku membunuh jenis naga lain, apakah nanti muncul tanda ini juga? Kalau semua mark ini terkumpul, apa yang akan terjadi? Sangat menarik sekali sepertinya. Atos, kalau begitu sekarang kurasa waktunya kau makan. Jadi Atos itu nama Black Dragon peliharaannya si Suyang. Kalian inget kan? Kalau kalian tuh nggak tahu dan baru nonton chapter ini, kalian Bang Kastelo saranin buat nonton dari chapter satunya biar tahu jalan ceritanya seperti apa. Oke, lanjut. Black Dragon Atos yang sangat patuh pada tuannya yaitu Suyang. Ia pun langsung makan pemberian dari Suyang yang lain adalah naga putih. Suyang lalu berkata, naik level kali ini terasa sia-sia karena sekarang pengalamannya tidak berguna. Itu terasa kurang menarik untuk item platinum dan diamond itu tidak berguna kecuali untuk dijual. Apakah ini kehampaan setelah aku menjadi kuat? Lalu, menurut sebuah notifikasi sistem, bahkan atribut Black Dragon meningkat 10% kalau saja aku bisa melahap atribut itu. Tunggu, berdasarkan syarat Royal Offering dari Gluttony dan Ward, mereka bisa mengambil atribut dan health untuk membantuku. Tapi, karena mereka tidak tidur di abyss, maka tidak ada cara lain untuk memicu plundering kecuali penantang muncul. Kalau saja mereka bisa pergi dari abyss dan datang ke dunia nyata,
Bukankah mereka bisa secara langsung menjarah dan membuat Royal Offering itu sendiri? Tapi, apa mungkin menjarah atribut tanpa batas dan tumbuh menjadi kuat terus-menerus seperti yang aku inginkan? Itu artinya, selama aku bisa memanggil penguasa dosa asal ke dunia nyata dan mengumpulkan 7 seri senjata dari dosa terbalik, maka aku akan menjadi tokoh utama yang mampu solo kill boss world class dan memulai rencana selanjutnya. Kalau itu terjadi, memberikan aku penghormatan kerajaan adalah sesuatu yang wajar menurutku. Lagi pula, di dunia ini kematian tidak terlalu penting karena mudah untuk menghidupkannya kembali. Aku cuma mau memanfaatkan sumber daya dengan membunuh beberapa orang. Hahaha, stop rencana itu. Terlalu berlebihan masalahnya. Pertama, bagaimana caraku membawa penguasa dosa asal ke dunia nyata tanpa harus membunuhnya? Dan yang kedua, bagaimana caraku mencegah seseorang top tier untuk membunuhnya kalau dia mati duluan sebelum dia mengumpulkan sumber daya yang cukup? Itu akan membuatku sangat rugi besar. Kalau begitu, aku akan memikirkan itu nanti. Sekarang waktunya ke Dragon Scrap Realm selanjutnya. Misi apa lagi yang harus aku hadapi di tempat itu? Notifikasi sistem, apa isinya? Saluran dunia. Dragon Scrap Realm Red Dragon telah ditutup oleh Azuchi Makiko. Hah? Nona itu? Apa yang dia kerjakan? Apa-apaan semua ini? Di lain tempat, Tuan Putri Sakura atau Nona muda Azuchi Makiko nampaknya sedang sangat senang bersama dengan orang-orang pilihannya. Ini sangat bagus, aku sangat senang sebab benar-benar sangat bagus. Nona benar-benar melakukannya dengan sangat baik. Aku ikut senang atas kabar baik ini, Nona. Hebat, sekarang negara Sakura punya naga sendiri. Sang patriark pasti akan sangat senang. Dia pasti akan memberikan kita banyak hadiah atas keberhasilan ini, Nona. Elderly, apa katamu? Tutup perkataanmu itu. Jangan membuat Nona muda menjadi tersinggung. Belum lama ini, Suyang sekarang bahkan Nona muda Makiko dari keluarga Azuchi sudah melakukan Red Dragon. Sangat mengesankan sekali menurutku. Nona Makiko, selamat atas tercapainya tujuan Anda. Selanjutnya, kami akan mengantarkan Anda ke kota Lonceng dan kembali ke negara Sakura tentunya. Baiklah, terima kasih kakek tua. Kau benar-benar sangat membantuku dalam hal ini. Tapi sangat disayangkan sekali, aku tidak bisa bertemu dengan laki-laki yang menaklukkan Black Dragon itu. Dia memberikan suasana yang unik. Aku berharap aku dapat bertemu dengannya suatu hari nanti, dan dia bisa melihatku untuk sukses menaklukkan sosok dari Red Dragon. Tapi karena dia sudah bergabung dengan asosiasi kita, pasti aku yakin kita akan punya banyak waktu untuk berinteraksi di masa depan. Hehehe, ucap dari Nona muda Azuchi Makiko sembari menunggangi naga merah yang baru saja ia berhasil jinakkan. Dan sosok yang dimaksud tak lain adalah Suyang. Pasti udah hafal kan ya guys? Dari bawah, ternyata Nona muda Luoling melihat jika Nona muda Azuchi Makiko telah berhasil menjinakkan naga merah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa dia bisa melakukan hal ini sebelum aku dapat melakukannya duluan? Suyang, dia sudah luar biasa. Tapi bahkan Makiko juga dapat mengalahkanku dengan mudah. Ini sangat tidak adil menurutku. Semua orang lagi-lagi membicarakan Azuchi Makiko. Apa sekarang aku masih berharga di mata mereka? Nona muda, jangan berputus asa seperti itu. Anda tetap yang terbaik walaupun bagaimana juga. Kembali kepada Suyang, yang ternyata Suyang masih saja bingung. Aku tidak pernah berpikir jika dia akan segera bertindak secepat ini. Ini mengubah semuanya dan menambahkan orang lain. Apa maksudnya? Tapi cuma tinggal beberapa hari lagi sebelum Dragon Spirit Scrap Realm dibuka lagi. Aku tidak bisa cuma berdiam diri seperti sekarang. Aku harus bersiap untuk tugas yang lain. Pembentukan pasukan perang salib Demon Abyss sudah diumumkan secara resmi. Setelah kalahkan Wrath terakhir kali, mereka menjadi waspada. Tidak lama lagi mereka akan melakukan serangan.
Beelzebub si pecundang itu agak akan mampu menghentikan mereka sepertinya. Jadi mohon maaf King Gluttony, sebelum mereka, aku yang akan membunuhmu terlebih dahulu untuk persembahanku.